Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Kita memulai pembelajaran berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Silakan untuk absen melalui WhatsApp grup inilah dengan ketentuan menyebutkan nama serta keterangan hadir. Sebelum kita masuk materi hari ini, Bapak akan mengulang sedikit materi minggu lalu, itu tentang perbedaan struktur sel hewan dengan sel tumbuhan. Masih ada yang ingin nggak sih apa aja perbedaan dari struktur sel hewan dengan sel tumbuhan? Silakan Ardi jika ingin menjawab. Izin menjawab, Pak. Kalau menurut Ardi, perbedaan mendasarnya itu terlihat pada organel selnya, Pak. Oke, terima kasih Ardi karena sudah menjawab. Jadi betul ya kata Ardi, untuk perbedaan mendasar dari struktur sel pada tumbuhan dan hewan itu, pada sel tumbuhan itu terdapat yang namanya kloroplas, dan kloroplas ini berfungsi sebagai untuk fotosintesis ya, yaitu pertukaran dari gas karbon dioksida menjadi oksigen yang kita hirup. Nah, pada sel hewan itu tidak ada kloroplas. Mungkin itulah perbedaan mendasar dari dua struktur sel tumbuhan dengan hewan ini. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini itu tentang membran plasma dan organel selnya dari sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, di sini kita bakal membahas fungsi serta letak dari masing-masing organel sel pada sel hewan dengan sel tumbuhan. Kalian tahu tidak sih, ternyata warna daun pada saat musim gugur atau musim semi itu kan ada yang warna orange dan merah. Nah, itu dipengaruhi oleh organel sel pada sel tumbuhan. Nanti bakal kita bahas setelah ini, oke? Pada materi hari ini. Nah, jadi diharapkan setelah belajar tentang materi ini, kalian itu dapat menjelaskan apa sih itu membran plasma dan organel sel. Kalian juga dapat menganalisis di mana saja letak dari organel sel pada sel tumbuhan dengan sel hewan, dan kalian juga dapat menggambar organel sel dengan organel sel tumbuhan dengan organel sel hewan serta menentukan letak organel selnya. Bapak bakal kirim screenshot PowerPoint yang sudah Bapak buat. Itu ada di dalam PowerPoint itu terdapat gambar struktur dari terdapat gambar sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, di sini tugas kalian yaitu untuk menganalisis letak dari masing-masing organel sel pada sel tumbuhan dan hewan, dan juga mencari apa sih fungsi dari masing-masing organel sel tersebut. Nah, nanti kalian untuk mencari jawabannya bisa membaca e-modul, nanti bakal Bapak kirim e-modulnya lewat grup WhatsApp ini, dan juga membaca buku paket yang sudah kalian punya. Sebelum itu Bapak bakal bagi kalian dalam beberapa kelompok ya, yang satu kelompok, setiap kelompok itu berisikan 4-5 orang. Nah, nanti kalian silakan cari datanya bersama, cari jawabannya bersama. Nah, bagi yang kurang paham bisa langsung tanya ke Bapak ya. Baik, Pak. Kalau sudah selesai untuk mencari jawabannya, silakan untuk setiap kelompok masing-masing satu perwakilan saja ya untuk mempresentasikannya ke depan. Itu silakan. Kelas saya Ardi, perwakilan dari kelompok 1. Di sini yang kami dapat, yang pertama nukleus. Nukleus itu berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan seluruh proses, di antaranya pertumbuhan sel dan respirasi sel. Lalu ada ribosom, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Mitokondria berfungsi sebagai alat respirasi sel untuk mendapatkan energi, dan badan Golgi itu berfungsi sebagai tempat sintesis polisakarida. Lalu kami juga menemukan ada vakuola dibagi menjadi dua, itu vakuola
berdenyut yang berfungsi untuk alat ekskresi, dan vakuola makanan berfungsi sebagai tempat pencernaan. Ada kloroplas, zat hijau daun, dan lisosom berperan dalam proses pencernaan. Oke, semua kelompok sudah melakukan presentasi. Sekarang silakan untuk membuat kesimpulan dari apa yang kalian pelajari hari ini. Di kesimpulan dari materi hari ini yaitu jadi untuk letak dari masing-masing organel sel pada tumbuhan dan hewan bisa kalian lihat dari gambar yang Bapak kirim lewat grup WhatsApp ya. Itu sudah Bapak kirim. Dan untuk dinding sel, dinding sel itu merupakan penyusun sel tumbuhan yang tersusun atas serat-serat selulosa yang bersifat tebal dan kaku untuk membantu pertahankan bentuk sel dan melindungi sel dari kerusakan mekanik. Selanjutnya itu ada vakuola. Vakuola adalah suatu rongga yang bersifat cairan yang dikelilingi oleh selapis membran yang disebut dengan tonoplas. Vakuola ini berisi cairan yang berupa larutan garam mineral, gula, oksigen, asam organik, CO2, pigmen, enzim, dan sisa-sisa metabolisme yang lain. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini organel yang memiliki struktur kompleks yang berfungsi untuk membentuk energi atau disebut dengan the powerhouse. Selanjutnya ada kloroplas. Nah, kloroplas itu adalah organel yang berperan dalam fotosintesis karena adanya klorofil dan pigmen fotosintetik. Selanjutnya ada nukleus. Nah, nukleus ini inti sel atau organel terbesar yang berbentuk bulat hingga opal, berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel. Baiklah, itulah kesimpulan dari materi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan juga Bapak punya tugas esai ya, 2 soal esai. Nanti untuk jawabannya bisa dikirim lewat Google Classroom kelas kita. Nah, baiklah, sekian untuk materi hari ini. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.